Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainisa Putri, NIM 2322060012, Program Studi Agroindustri Kelas A. Saya akan membacakan rangkuman penanganan dan pengolahan hasil perikanan moluska dan krustasea. Pengolahan hasil perikanan. Hasil perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak disebabkan oleh aktivitas enzim dan degradasi mikrobiologis. Hasil perikanan. Yang pertama yaitu moluska. Moluska adalah filum besar hewan tak bertulang belakang yang mencakup sejumlah kelompok yang dikenal baik seperti siput, kerang, dan cumi-cumi. Sekitar 80.000 spesies yang diketahui yang tersebar hampir di semua habitat dari kedalaman laut hingga ketinggian gunung. Ciri-ciri moluska. Yang pertama, tubuh lunak. Sebagian besar moluska memiliki tubuh yang lunak, yang seringkali dilindungi oleh sebuah cangkang keras yang terbuat dari kalsium karbonat. Kedua, mantel. Sebuah lapisan tebal jaringan yang menutupi tubuh mereka. Pada banyak spesies menghasilkan cangkang. Ketiga, rongga mantel. Ruang antara mantel dan tubuh yang sering berfungsi dalam respirasi dan ekskresi. Keempat, radula. Sebagian besar moluska memiliki radula, sebuah organ seperti lidah dengan barisan gigi-gigi kecil yang digunakan untuk mengiris makanan. 5. Sistem organ terdiferensiasi. Moluska memiliki sistem organ yang terdiferensiasi termasuk sistem pencernaan, ekskresi, peredaran darah, dan saraf. Kelas utama moluska. Moluska dibagi menjadi beberapa kelas utama termasuk gastropoda atau siput dan keong. Kelas terbesar mencakup siput darat, siput air tawar, dan siput laut. Bivalvia, kerang atau kerang-kerangan, termasuk kerang tiram dan remis yang memiliki dua cangkang yang terhubung oleh engsel. 3. Cephalopoda atau sotong cumi-cumi dan gurita dikenal karena kecerdasan mereka yang tinggi, mata yang berkembang baik, dan kemampuan untuk mengubah warna. 4. Polacophora atau chitons memiliki cangkang yang terdiri dari 8 lempengan yang tumpang tindih. Yang terakhir, Scaphalopoda atau kerang gadi memiliki cangkang berbentuk tabu yang mencakup tubuh mereka. Hasil pengolahan moluska. Cumi-cumi atau Cephalopoda, pembekuan, pengalengan, pengeringan, berskuit, cumi-cumi asap, jeroan cumi-cumi, saki ika, skiocara, squid finger food, bivalva atau kerang-kerangan, dan gastropoda itu pembekuan, pengeringan, dan saus. Produk samping dari moluska. Pertama, cangkang kerang, kalsium karbonat, mutiara, chitin, dan chitosa. Untuk pengolahan air, pertanian, dan industri makanan. Pewarna diperoleh dari kelenjar lendir beberapa spesies siput laut. Suplemen kalsium, bahan pengikat glisin. Beberapa jenis moluska menghasilkan bahan yang digunakan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan pil dan tablet. Bahan kosmetik. Sebuah protein yang ditemukan dalam cangkang mutiara digunakan dalam beberapa produk kosmetik karena diyakini memiliki manfaat bagi kulit. Hasil perikanan kedua yaitu krustasea. Krustasea adalah hewan akuatik atau air yang terdapat di air laut dan air tawar. Kata krustasea berasal dari bahasa Latin yaitu kata krusta yang berarti cangkang yang keras. Ciri-ciri krustasea. Pertama, tubuh bersegmen dan berkarapas. Kedua, memiliki sepasang antena ganda. Ketiga, kaki bersendi dan bervariasi. Keempat, sistem pernapasan berupa insan. Klasifikasi krustasea. Yang pertama, Entomostraca atau udang tingkat rendah. Kedua, Malacostraca atau udang tingkat tinggi. Contoh dari spesiesnya. Pertama, udang windu, udang galah, rajungan, kepiting, dan lobster.
Hewan krustasea yang dijadikan bahan pangan. Pertama, udang windu, udang gala, rajungan, kepiting. Cara pengolahan bakso udang windu. Bahan yang tidak dihaluskan seperti tepung tapioka 100 gram, putih telur 1 butir, merica bubuk 1/2 sendok, garam 1 sendok, gula pasir 1 sendok, penyedap rasa, air untuk merebus. Bahan yang dihaluskan seperti udang windu 500 gram, es batu 50 gram, bawang putih 2 siung. Proses pengolahan. Yang pertama, penggilingan udang. Haluskan daging udang menggunakan blender hingga menjadi pasta. Tambahkan es batu sedikit demi sedikit agar adonan tetap dingin dan elastis. 2. Pencampuran bahan. Masukkan putih telur, bawang putih, garam, gula, merica, dan penyedap rasa ke dalam adonan udang. Aduk rata lalu tambahkan tepung tapioka sedikit demi sedikit hingga adonan kalis dan kenyal. 3. Pembentukan bakso. Basahi tangan dengan air lalu ambil adonan dan bentuk bulatan kecil. Bisa menggunakan tangan atau sendok untuk membentuk bola bakso. 4. Perebusan. Panaskan air dalam panci hingga mendidih. Lalu kecilkan api, masukkan bakso ke dalam air panas, biarkan hingga bakso mengapung, tandanya sudah matang. 5. Penyimpanan atau penyajian. Bakso yang sudah matang bisa langsung dikonsumsi dengan kuah dan ditumis. Jika ingin disimpan, bakso bisa dikeringkan sebentar lalu dimasukkan ke dalam freezer untuk penyimpanan lebih lama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.